hal yang harus disadari dan dilakukan di usia 20-an. Selamat datang di channel Bahas Kehidupan. Usia 20-an adalah usia yang tengah masuk dalam quarter life kehidupan. Rentang dalam usia 20-an ini adalah masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa yang banyak menuntut kemandirian dan pencapaian. Kebanyakan orang yang berada pada usia ini mungkin saja merasa hidupnya kok gini-gini aja ya, belum merasakan kebebasan finansial. Ada yang merasa kenapa di fase ini terasa sangat berat, bahkan kehilangan banyak kesempatan, kehilangan diri sendiri, atau bahkan merasa tidak bahagia. Padahal di usia ini tuh merupakan fase penting sekali dan bisa menentukan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di usia 30-an, 40-an, dan seterusnya. Melalui channel ini, saya akan memberikan sebuah masukan untuk kalian yang mulai menginjakkan kaki di usia 20-an, dan semoga apa yang saya ajarkan ini bisa kalian lakukan. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like kalau kalian suka, dan share hal ini ke orang-orang lain yang juga membutuhkan. Di sini saya akan memberikan masukan dari sudut pandang teori perkembangan psikososial yang digagas Erik Erikson. Kemudian, masukan dari sudut pandangnya saya pribadi yang tengah mengalami usia 20-an dan beberapa tahun lagi akan menginjak fase 30-an. Sehingga saya berharap pengalaman saya bisa jadi pembelajaran juga bagi kalian. Oke? Menurut Erik Erikson, di usia quarter life kita akan menemui krisis atau konflik yang dinamakan intimacy versus isolation. Kita akan dihadapkan pada konflik hubungan dengan orang lain, di mana konflik itu bisa bermanfaat untuk membuat seseorang semakin berkembang, namun juga bisa membuat seseorang menjadi gagal. Maksud dari intimacy versus isolation dari teori ini adalah, kita yang berada di usia 20-an ini memiliki kebutuhan kuat dalam membangun hubungan yang baik dan intim dengan orang lain. Bukan berarti hanya dalam konteks asmara saja ya, tapi juga hubungan ini berlaku untuk pertemanan atau hubungan di luar keluarga. Ketika seseorang itu sukses menghadapi konflik di tahap ini, maka hubungan yang terbangun itu bisa menjadi kuat dengan orang lain. Kalau gagal, ya bisa jadi kesepian dan terisolasi. Makanya teori ini dinamai intimacy versus isolation. Ada satu hal penting yang perlu banget kita ketahui dan yang perlu banget kita bangun di usia 20-an ini, yakni kemampuan membangun hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Kemampuan membangun hubungan tersebut sebenarnya dimulai dengan kesadaran akan diri sendiri. Jadi kita harus sadar terlebih dahulu siapa diri kita, value seperti apa yang kita pegang. Dengan begitu, maka kita jadi aware dan ngerti sama diri sendiri. Dari situ kita bakal lebih mudah buat ngebangun hubungan dengan orang lain. Sederhananya, karena kita udah ngerasa terhubung sama diri sendiri, maka dengan mudah kita juga akan terhubung dan intim dengan orang lain. Sebuah penelitian juga menunjukkan kalau mereka yang punya pemahaman buruk pada diri sendiri itu bakal cenderung punya komitmen yang rendah buat ngebangun suatu hubungan, dan mereka juga bakal cenderung susah mengungkapkan emosi, bahkan ngerasa kesepian dan bahkan memiliki kecenderungan untuk depresi. Kalau masukan dari sudut pandang pengalaman saya sendiri, selain penting banget kita mengenal dan memahami value diri kita sendiri, sebenarnya ada pula beberapa hal yang perlu kita lakuin di usia 20-an ini. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kita harus mulai dari berpikiran positif dalam menjalani setiap hari-hari kita. Bisa kita awali hari kita dengan berdoa dan memberikan afirmasi pada diri kita bahwa apa yang kita hadapi di tahun 20-an ini adalah masa emas yang tidak akan terulang lagi dan kita optimis bisa menjalaninya dengan baik. Yang kedua, memaafkan masa lalu dan seseorang yang telah menyakiti kita. Mungkin ini terdengar berat, namun percayalah, dengan memaafkan masa lalu, baik yang dilakukan oleh diri kita sendiri maupun yang dilakukan orang lain, itu akan membuat jalan yang kita lalui akan terasa lebih ringan dan lancar. Karena sejatinya,
fokus kita sudah beralih pada tujuan-tujuan di masa mendatang. Ambil saja hikmah dari kejadian masa lalu dan fokus pada masa sekarang dan juga tujuan masa depan. Ketiga, jangan lupa terus belajar. Kita bisa mempelajari hal-hal yang kita inginkan untuk mengembangkan pribadi kita. Misalnya, belajar menguasai bahasa asing, belajar skill dalam berjualan, belajar mengenai investasi, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita pelajari. Kalau pengalaman saya sendiri, saya selama ini terus belajar secara otodidak melalui internet, mengikuti kursus online maupun banyak membaca buku. Dan tanpa kita sadari, belajar merupakan investasi penting terhadap upgrade diri kita dalam hal apapun. Saya jadi memiliki wawasan luas karena mempelajari hal secara otodidak melalui internet. Keempat, jika kalian masih memiliki penghasilan yang rendah atau bahkan belum memiliki penghasilan yang tetap, cobalah untuk memulai memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan. Karena saya yakin kalian adalah generasi yang sangat bersinggungan dengan dunia internet. Kalian bisa memanfaatkan internet gratis dari fasilitas publik seperti mengakses internet di perpustakaan. Kalian bisa memanfaatkan gadget kalian untuk menghasilkan hal-hal produktif, seperti membuat konten, berjualan online. Berjualan pun nggak harus kita stok barang ya. Dengan sistem dropship atau reseller suatu produk, kalian juga bisa jualan. Atau bahkan kamu bisa memanfaatkan fitur affiliate untuk menjualkan produk orang lain yang nantinya kamu akan mendapatkan komisi dari hasil penjualannya. Kalian juga bisa menjadi pekerja freelance secara remote, atau bahkan kalian bisa menjadi seorang digital marketer. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil positifnya dalam kita mengembangkan ataupun menambah penghasilan di internet. Kelima, jangan lupa untuk menjaga gaya hidup sehat dan olahraga teratur. Hal ini penting sekali kita terapkan, di mana kesehatan baik secara fisik maupun mental itu penting sekali untuk kita jaga. Mulai sekarang kita harus sadar bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita jalani tentunya akan berdampak pada diri kita ke depannya. Untuk itu, mulailah mengubah pola hidup kita dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan berolahraga dengan teratur. Ingat bahwa makanan sehat gak melulu makanan yang mahal ya, dan olahraga yang kita jalani bisa dilakukan dari hal ringan, semisal jogging atau jalan sehat di pagi hari. Oke. Sekian ilmu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka dan share pada orang-orang lain serta subscribe agar kita bisa mendapat insight menarik dari channel Bahas Kehidupan.